Halo Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, senang sekali hari ini kita berjumpa kembali. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan senantiasa menolong kami, Tuhan memberikan kami segala kecukupan atas kebutuhan kami. Tuhan selalu menuntun setiap langkah kami, dan lebih lagi Tuhan selalu mengasihi kami. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk semakin mengasihi Tuhan dan semakin mengasihi sesama kami di tengah kehidupan kami. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kami, mengubahkan hati kami menjadi ladang yang subur, supaya firman yang kami bersama-sama terima dapat bertumbuh dengan subur dan berbuah di dalam perkataan dan perbuatan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan 2 Korintus pasal 3. 2 Korintus pasal 3 ayat 4 hingga ayat yang ke-6. 2 Korintus pasal 3 ayat 4 hingga ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia adalah setiap dari kita yang mendengarkan, merenungkan, memelihara, bahkan diberikan kekuatan untuk melaksanakan di tengah kehidupan sehari-hari. Hosiana. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya harap semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan penuh sukacita. Kita akan mengawali bersama-sama mengawali pekan ini dengan merenungkan sesuatu. Bapak Ibu pernah nggak sih merasa tidak kompeten? Jadi ketika diberikan tanggung jawab, ketika diberikan satu posisi, ya di keluarga, di gereja, di tempat kerja, di masyarakat, di sekolah, di kampus, merasa bahwa saya tidak kompeten di dalam melakukan pekerjaan, tanggung jawab, apapun yang diberikan kepada saya. Pernah atau enggak? Nah, ketika itu mungkin pernah, mungkin ada yang enggak ya, tapi mungkin ada yang pernah, bisa sharing mungkin ya, bagaimana cara mengatasinya ketika merasa bahwa saya kayaknya nggak kompeten nih. Itu bisa sharing ya, mungkin ada saudara-saudara yang membutuhkan. Nah, yang barusan kita baca ini juga adalah sebuah kisah tentang kompeten tidak kompeten. Jadi jemaat di Korintus ini memang dalam beberapa tafsiran disebut sebagai jemaat yang dalam tanda kutip rewel. Ya, karena jemaat Korintus itu hidup di kota pelabuhan yang suku rasnya itu macam-macam, kebudayaannya beragam, agama juga beragam. Jadi mereka itu bertemu dengan berbagai macam orang, dan jemaatnya juga dipengaruhi oleh berbagai macam budaya. Jadi memang sangat dinamis gitu. Ya mungkin juga ya pokoknya sangat dinamis begitulah, dengan segala sesuatu yang terjadi dan banyak godaan di tengah kota pelabuhan gitu kan. Ini namanya juga pelabuhan kan, ya, macam-macam lah. Ada percabulan, ada ajaran-ajaran yang silih berganti, ya pokoknya ya kompleks lah di kota pelabuhan itu. Nah, salah satu yang saat itu datang ke tengah jemaat Korintus adalah hasutan bahwa ajaran yang diberikan Paulus dan rekan-rekan sepelayanannya itu bukan ajaran yang sebenarnya, apalagi dibandingkan dengan Taurat yang memang sudah ada sebelumnya dan ada buku tertulisnya gitu kan. Ya maksudnya bukan buku ya, ada gulungan-gulungan tertulisnya tentang Taurat, dan banyak yang punya kesaksian tentang Taurat. Ini kan ada ahli Taurat, ada orang Farisi. Jadi memang itu sudah terkenal, dan ya di agama atau kepercayaan lain juga sudah macam-macam. Jadi mereka membandingkan itu dan melihat bahwa sebenarnya Paulus sama teman-teman pelayanannya itu nggak kompeten di bidangnya. Bukan orang yang berkompeten gitu. Jadi mereka seharusnya nggak begitu, karena mereka sebenarnya punya sisi A, B, C, D, E yang dihasutkan ke jemaat supaya mereka percaya. Nah,
dalam menghadapi itu, Paulus menulis surat kepada jemaat untuk memberi kesaksian bahwa ya memang pada dasarnya saya tidak sanggup, saya tidak kompeten. Apalagi kan kalau kita lihat latar belakangnya Paulus sebagai Saulus, ya dia memang membenci Tuhan Yesus karena dia nggak paham. Dia tidak paham, tidak memahami tentang Tuhan Yesus, tentang apa ajaran Tuhan Yesus. Maksud kedatangan Tuhan Yesus awalnya dia tidak memahami. Tapi dalam perjumpaannya dengan Tuhan, dia mengalami perubahan. Dan ini yang mau di-sharingkan ke orang-orang, yang mau diceritakan ke orang-orang. Dan ini juga yang mau diberikan ke jemaat Korintus. Dia mau bersaksi bahwa yang dia persaksikan ke orang-orang ini adalah kabar yang menghidupkan gitu. Di tengah ketidaksanggupannya yang disanggupkan oleh Tuhan, dia memberikan kabar-kabar, karya-karya yang menghidupkan. Dalam artian begini, ini kan karena diperbandingkan dengan berbagai macam termasuk hukum Taurat, bahwa hukum Taurat itu memang isinya adalah hukuman. Ya kalau tidak melakukan ini harus melakukan ini gitu ya. Jadi ada bayaran dari setiap tindakan gitu. Jadi memang isinya adalah banyak-banyaknya ya hukuman, dan hukuman itu kan bisa mematikan toh. Nah, tapi karya yang disampaikan oleh Paulus ini berdasarkan roh yang memberikan kehidupan, yang memberikan keselamatan. Karena kabar yang disampaikan oleh Paulus ini adalah kabar keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada seluruh manusia. Nah, dalam hal ini tidak lagi kompetensi diri yang menjadi sorot dari Paulus. Nah, ini yang mari bersama-sama kita refleksikan. Manusia seringkali punya tolok ukur, mungkin juga punya tolok ukur kepada dirinya sendiri, atau orang lain punya tolok ukur terhadap kita, dan seringkali mungkin kita tidak bisa memenuhi tolok ukur, entah dari orang lain ataupun dari diri kita sendiri. Tapi yang mau dibahas di sini adalah di tengah ketidakkompetenan kita, dalam tanda kutip ya, kalau memang kita pada akhirnya merasa saya ini nggak kompeten, itu kalau Tuhan mau kasih tugas, Tuhan mau kasih kepercayaan, kasih tanggung jawab Bapak Ibu Saudara-saudari, misalnya di tengah keluarga jadi istri, jadi ibu, di tengah keluarga jadi kakak, atau jadi adik, atau jadi ayah, suami, atau bahkan di tengah masyarakat menjadi anggota pengurus RT, RW, atau di tengah gereja berpelayanan, di tengah pekerjaan punya posisi baik karyawan maupun apapun itu, ketika Tuhan memberikan itu, ini kan pemberian Tuhan. Dan sebagai manusia mungkin kita nggak punya kompetensi di bidang itu, atau bahkan kita merasa bahwa saya nggak kompeten. Dan pasti ada alasan kenapa kita merasa tidak kompeten. Tapi ini mau menguatkan kita bahwa kadangkala kita hanya perlu melakukan yang seharusnya kita lakukan. Kadangkala itu, dan Tuhan yang akan memberikan kesanggupan. Ini adalah salah satu, ini kebetulan saya baca ini, dan sebenarnya ini yang sedang saya gumuli berbulan-bulan tentang kompetensi diri. Jadi mungkin Bapak Ibu juga ada yang pernah mendengar ya. Jadi beberapa waktu lalu saya bilang saya nggak punya kompetensi di bidang ini, saya nggak bisa dan saya nggak bisa. Jadi memang ada beberapa hal yang saya nggak bisa. Tapi kemudian dalam perjalanannya saya paham bahwa oh iya, saya memang nggak bisa, mungkin saya memang nggak punya kompetensi di bidang itu, tapi sebenarnya Tuhan itu akan memberikan kesanggupan, dan Tuhan akan terus menolong lah. Tuhan akan menolong sehingga kita dapat berjalan dan berkarya bersama dengan Tuhan. Dan ini menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu, bagi siapapun yang saat ini di dalam keadaan merasa bahwa dirinya tidak kompeten. Dan ayat ini menguatkan sekaligus menegur saya tentang kompetensi diri kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan selalu menguatkan kami dalam apapun yang kami hadapi. Dan kiranya Tuhan mengampuni kami jika kami melakukan banyak dosa dan kesalahan di tengah kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan menolong kami dalam kami menjalani kehidupan kami
dalam kami menjalani aktivitas kami. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami di tengah segala hal yang sedang dipergumulkan, baik pandemi, bencana alam, atau bahkan korupsi di sana-sini, nepotisme, dan segala hal yang meracuni bangsa ini. Kiranya Tuhan berkenan memulihkan, Tuhan memampukan pemimpin maupun rakyat untuk bergandengan tangan membawa hal yang baik bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua. Selamat menjalani kehidupan, menjalani aktivitas, tetap jaga kesehatan, taati protokol kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.